Terima kasih Sobat NTV masih setia di NTV Sport. Tentu masih bersama dengan saya Gati Kamka. Kali ini kita akan membahas seputar Piala Asia U23 Qatar. Usai membungkam Jepang 1-0, Korea Selatan akan melaju ke perempat final dan bertemu dengan runner-up grup A Timnas Indonesia U23. Sementara Jepang akan hadapi tuan rumah Qatar. Tentunya Garuda Muda di bawah asuhan Oppa Sintayong yang akan memberikan performa terbaiknya dalam laga kali ini. Pasalnya STY yang merupakan warga asli negeri Ginseng itu harus berusaha untuk mengalahkan negaranya sendiri. Dan kita akan bahas tema dialog kita pada malam hari ini bersama dengan pengamat sepak bola Bung Semi Abdullah. Halo Bung, selamat malam, salam olahraga. Salam olahraga. Bung, melihat permainan kemarin Korea Selatan bertemu dengan Jepang, bagaimana dengan hasil 1-0 itu Bung melihatnya? Iya, sebenarnya kalau kita melihat hasil itu cukup mengejutkan ya, karena kita tahu memang di peta sepak bola kawasan Asia Timur, walaupun kita tahu Korea Selatan juga tim kuat, tapi Jepang itu sebenarnya menjadi rajanya begitu ya. Pun halnya kalau kita melihat jalannya pertandingan kemarin ya, sepanjang pertandingan itu Jepang mendominasi 61% penguasaan bola, Korea Selatan hanya 39%, tapi lewat serangan balik Kim Min Woo, seorang bek kiri bisa mencuri gol di babak kedua, dan itu akhirnya mengubah konstelasi di babak perempat final yang mana Indonesia akhirnya yang tadinya diprediksi ketemu Jepang bertemu dengan Korea Selatan. Oke, artinya Indonesia diuntungkan ini ya dengan kemarin Korea ini serangan balik ke Jepang begitu. Iya, ada hal-hal yang menguntungkan Indonesia. Yang pertama tentu faktor dari Sintayong yang sangat mengenal kultur sepak bola Korea. Yang kedua memang dari sisi permainan kita harus akui Jepang itu lebih di atas negara Asia lain dari sisi permainan. Bahkan di atas Korea begitu. Jadi memang agak sedikit diuntungkan Indonesia dengan lawan Korea ini, walaupun memang Korea dan Jepang sebenarnya 11-12 tim-tim yang berat begitu ya untuk dihadapi begitu. Oke, dari kacamata Bung melihat permainan kemarin Korea dan Jepang, apa yang harus diwaspadai oleh Indonesia nanti pada saat bertemu hari Jumat nanti dengan Korea? Ya, tentu kita harus mengorganisir pertahanan terutama karena kita tahu Korea Selatan ini punya transisi permainan yang sangat cepat begitu ya. Bahkan melebihi lawan-lawan Indonesia di putaran grup, melebihi Australia, melebihi Qatar sekalipun yang menjadi juara grup. Jadi ini level kecepatan transisinya jauh lebih cepat. Jadi Indonesia memang di laga ini harus pintar-pintar mengatur strategi terutama dalam menyerang dan bertahan, harus imbang begitu. Oke, nah kalau melihat dari postur tubuh, fisik Indonesia dengan Korea seperti apa sih Bung melihatnya? Iya, kalau kita lihat memang Indonesia agak sedikit di bawah dari Korea Selatan, tapi hadirnya sejumlah pemain naturalisasi seperti kita tahu Ivan Jenner, Justin Hubner yang punya postur yang cukup baik, juga ada pemain seperti Komang yang posturnya juga memadai, pun halnya dengan Rizky Ridho yang ya kita walaupun kalah dari sisi postur, tapi kita masih sedikit bisa mengimbangi lah. Kalau kita lihat, terutama penyerang Korea Selatan itu tingginya 193, dia top skor sementara saat ini. Jadi ini yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Indonesia, terutama dari sisi postur. Gitu ya. Oke, nah kalau melihat dari sejarah pertemuan antara timnas Indonesia bertemu dengan Korea Selatan, ini Bung melihatnya apakah cukup sulit gitu Bung nanti untuk menguasai permainan? Ya, harus diakui memang faktor sejarah kita sangat jomplang ya. Dari sisi kita hanya 6 kali menang dari 56 kali pertemuan, sisanya 43 kali Korea Selatan itu memenangkan pertandingan. Memang ini menjadi PR tersendiri bagi tim nasional, terutama untuk memutus rekor Korea. Karena Korea ini menjadi negara yang langganan Olimpiade terbanyak di dunia begitu ya. Nah ini kan yang lolos sampai 3 besar dari Piala Asia ini akan mengantongi tiket Olimpiade. Nah kalau Indonesia berhasil setidaknya mengalahkan Korea di perempat final ini, Sintayong akan memutus rekor dari negaranya ini sendiri. Jadi menarik ini. Oke, memutus di situ ya. Berarti ini penentu ya dari si sang pelatih ya. Nah, melihat formasi kemarin Korea pada saat ketemu dengan Jepang, apakah itu perkiraan dari Bung, apakah nanti bertemu dengan Indonesia akan seperti itu juga? Ya, saya kira akan ada adjustment ya. Terutama dia tahu dari sisi permainan Jepang tentu lebih menyerang dibanding Indonesia. Tentu di laga melawan Indonesia ada adjustment terutama dari sisi formasi yang akan lebih menyerang ketimbang melawan Indonesia. Jadi timnas harus mewaspadai terutama dari kedua sisi sayapnya. Mereka ada Kim Min Woo yang kemarin mencetak gol melawan Jepang, ini harus diwaspadai karena selain memiliki postur bagus, dia memiliki kecepatan. Jadi ini harus diwaspadai terutama di sisi sayap permainan Indonesia yang juga main sayapnya sering naik begitu. Ini harus diwaspadai oleh postur dan juga kecepatan ini ya. Nah, kita akan melihat di sini adalah komposisi dari pemain yang kemarin Jepang bertemu dengan Korea Selatan. Nah, nama-nama siapa saja ini yang harus diwaspadai oleh
timnas Indonesia? Ya, Ji Si-yong pemain yang juga harus diwaspadai karena dia memiliki pengalaman begitu ya. Juga Jong Sang-bin yang sekarang bermain di Minnesota di MLS. Ini pemain-pemain yang harus diwaspadai oleh timnas karena selain memiliki postur yang baik, juga kecepatannya juga sangat baik. Jadi para pemain terutama pertahanan dan gelandang agak harus lebih mengerem lah. Jadi saya memprediksi Sintayong akan memakai strategi counter attack seperti laga melawan Australia. Iya. Nah, Sintayong ini apakah akan formasi yang diturunkan oleh Sintayong nanti ketemu dengan Korea sama dengan formasi pada saat ketemu dengan Yordania dengan 3-4 formasinya yang kemarin dengan Yordania? Ya, dengan sebenarnya 3 itu bisa bertransisi menjadi 5 pemain pertahanan gitu ya. Karena 2 wingnya itu bisa menjadi gelandang, bisa jadi bertahan. Saya pikir formasi ini akan diterapkan tetap karena untuk mengantisipasi nanti jikalau permainan Korea di awal menyerang begitu ya. Jadi akan di-adjust pertamanya. Walaupun kita formasinya 3 back, sebenarnya 2 back sayapnya itu bisa nanti turun. Jadi 3 bisa bertransisi jadi 5 back sebenarnya. Pun halnya saat menyerang nanti 2 back itu bisa menjadi gelandang. Jadi saat bertahan bisa 5-3-2, saat menyerang bisa 3-4-3 gitu ya. Itu yang akan dimainkan nanti. Iya, dengan sejarah yang kita lihat tadi kita sudah membahas, Indonesia tuh lebih baik untuk defensif atau ofensif sih bertemu dengan Korea? Ya, secara realistis memang secara juga materi tim memang secara realistis kita lebih bermain defensif nantinya karena memang faktor kecepatan, transisi yang sangat cepat. Unggul Korea ya? Iya, kalau kita terlalu bermain menyerang, meninggalkan ruang dan mereka akan transisi cepat untuk menyerang dan serangan balik dan itu sangat berbahaya. Jadi saya pikir Sintayong juga menyadari itu, dia akan lebih defensif di awal gitu. Oke, kalau prediksi Bung, persentase dominasi permainan Indonesia dengan Korea Selatan berapa Bung nanti Bung? Ya, walaupun saya pikir nanti Indonesia akan cenderung defensif, tapi hadirnya Ivan Jenner dan juga Justin Hubner ini bisa menolong kita dalam hal penguasaan bola begitu ya. Jadi walaupun nanti akan defensif, mungkin Indonesia bisa mencuri 40% penguasaan bola. 40%. Minimal begitu ya. Dan ada kabar juga terbaru dan mungkin ini mengejutkan bagi penggemar timnas karena kabar terakhir yang kita terima kemungkinan Nathan ini akan kembali ke Qatar begitu setelah dia terbang ke Belanda. Sekarang PSSI sedang melakukan lobby dan kabar negosiasi terakhir lagi ya. Iya, kabar terakhir Nathan sedang menuju proses balik lagi ke Qatar. Akan ikut lagi untuk berjuang lagi ya untuk memperkuat lini tengah di timnas ya. Betul, jika Nathan bisa bermain ini tentu menjadi suntikan kekuatan yang luar biasa dan saya pikir dengan hadirnya Nathan akan memberikan banyak opsi bagi Sintayong untuk meramu taktik dan strategi nanti sepanjang 90 menit gitu. Oke, jadi harapan ini Nathan untuk kembali lagi cukup besar ya agar STI ini mempersiapkan bagian untuk penyerangnya lebih unggul lagi ya. Nah, nanti kita akan sambung lagi strategi apa yang akan diterapkan STI untuk bertemu dengan Korea Selatan pada hari Jumat nanti. Tetap bersama kami di NTV Sport.